Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again di quick update untuk Bitcoin. But before kita masuk ke dalam update Bitcoin, saya pengen announce sedikit lagi teman-teman bahwa tonight kita akan mengadakan webinar ya. Webinar ini ngebahas tentang psikologis. Jadi lebih banyak tentang pembahasan seperti gimana cara kita mengatasi psikologis kita yang mungkin sering banget terlibat pada saat kita hendak melakukan trading. Dan tentu saja apa yang saya bagikan di sini itu nggak cuma sekedar teori, tapi malah lebih banyak memang dari praktek yang saya lakukan. Jadi mudah-mudahan sih apa yang saya bagikan pengalaman ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan tentunya bisa membantu teman-teman juga untuk menemukan step trading atau menemukan strategi trading terbaik dari teman-teman. Alright, so before kita lagi ya. Oke, kita tadi udah kasih announcement-nya. Jadi buat teman-teman yang pengen regis biar bisa gabung di Zoom supaya nanti mungkin saya akan lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman yang ada di Zoom ya. Jadi kayak Q&A-nya atau mungkin kita ngobrol-ngobrolnya itu mungkin akan lebih banyak di Zoom. Sementara teman-teman yang mungkin belum sempat ikut registrasi atau bergabung itu nanti bisa nunggu saat kita broadcast di YouTube channel saya. Alright, so itu aja paling sedikit reminder atau announcement ya. By the way teman-teman, webinar ini sifatnya adalah charity, artinya memang segala dana yang mungkin teman-teman mau sumbangkan itu akan kita salurkan lagi untuk yang lebih membutuhkan. Jadi bukan saya ambil, nanti semua dana akan saya buka transparan, teman-teman bisa cek melalui sosial media saya. Dan ya, I think itu aja mungkin announcementnya. Alright, so let's dive into the Bitcoin price action. So teman-teman, kalau kemarin kan kita udah sempat discuss nih soal terbentuknya bull cross atau soal terjadinya bull cross pada baik itu exponential moving average 21, 55 beserta dengan moving average yang simple sekitar periode 100 teman-teman. Nah, cuman yang menarik lagi adalah di sini kalau misalnya kita lihat teman-teman, saya tadi sempat ubah ya ke moving average 200. Jadi secara periode 200 itu rupanya teman-teman posisi kita itu sedang testing terhadap area tersebut. Nah, ini sebenarnya yang menjadi concernnya saya. Kita udah bahas dari video beberapa hari yang lalu di mana pada area ini memang kita consider sebagai potensi area resistance yang cukup kuat. Pertama, kita tarik dari Fibonacci extension ya, kisaran Fibonacci 78,6% itu di kisaran area $47.600, and then juga ada moving average atau simple moving average 200 yang berdiri di sana. Rupanya itu yang menjadi tembok yang harus kita break out atau yang harus kita dobrak supaya Bitcoin itu bisa kembali ngetes sampai ke level $50.000. Nah, kalau misalkan kita lihat situasi kayak gini, idealnya gimana sih? Sebetulnya kalau menurut pandangan saya sih akan lebih baik kalau misalnya kita dibawa koreksi terlebih dahulu. Jadi jatuhnya kita bisa pull back dulu sedikit ya before kita melanjutkan penguatan lagi. Nah, tujuannya adalah kita supaya mendapatkan konfirmasi higher low. Karena balik lagi teman-teman, situasi kita saat ini itu masih tetap dalam keadaan memiliki resiko lah ya yang cukup signifikan. Well, wait a second teman-teman, mungkin saya bisa sambil sharing sedikit ya. Ini position saya sekarang masih running, tapi ada sisa 50% aja karena 50%-nya itu saya sudah lakukan taking profit di kisaran area ini. Dan sementara stop loss saya tempatkan kisaran level 44.500. Reasonnya apa? Pertama, karena memang di area tersebut itu sebelumnya merupakan Fibonacci retracement 61,8% pada pergerakan yang terakhir. Dan kalau kita lihat teman-teman, setelah dia berhasil maintain di atas level 44.500, itu nggak cuma Fibonacci aja, tapi kalau kita perhatikan ini secara dia punya support and resistance juga merupakan area atau level yang cukup penting. Maka dari itu saya sementara tempatkan stop loss saya di bawah $44.500, dimana seperti yang teman-teman lihat posisi saya entry adalah kisaran 42.500. Jadi kalau misalkan ternyata teman-teman tidak sesuai dengan ekspektasi saya, market kembali berbalik arah, dan yang akan saya lakukan adalah exit with stop loss dengan keadaan stop loss profit ya, tentunya di sini dengan berbagai pertimbangan. Nah, sementara kalau misalnya kita lihat kembali lagi untuk time frame daily, saat ini kita sedang menghadapi resistance ini, dan breakout atas ini tentu saja akan mengekspos level $50.000 dan bahkan $52.000 dalam jangka waktu yang mungkin bisa dikatakan cukup singkat. Dan saya expect ini bisa terjadi at least mungkin ya kisaran 1-2 minggu mendatang teman-teman. Itu sekiranya pandangan saya sementara ini. Tapi ini semua balik lagi tergantung dari situasi rilis data
ketenaga kerjaan dan juga pendapatan di negara Amerika Serikat pada hari Jumat mendatang, dan itu sekitar setengah kayaknya 19.30 atau 20.30 ya, sekitar setengah 8 setengah 9 lah. Nanti mungkin saya akan coba cek lagi dan akan saya update lagi di update Bitcoin berikutnya. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat teman-teman, ini memang ekspektasi kita ya masih bisa melihat Bitcoin at least naik lagi sampai kisaran $50.000. But if Bitcoin failed, maka dia cuman ketahan di 78,6% terus dia drop lagi. Menurut saya secara teori Elliott Wave sendiri, maka ini jadi tidak valid teman-teman. Karena biasanya untuk Wave 3 sendiri itu bisa lebih panjang dari Wave 1 atau minimalnya situasinya sama-sama 100%. Jadi setelah kita lihat di sini Wave 1, lalu kita tarik ke sini misalkan ya, saya menggunakan yang di sini teman-teman, by the way. Ya, kita ambil dari yang inisialnya, yang paling signifikannya, pergerakan paling utamanya, and then kita geser ke sini. Maka di sini 100% ya kalau kita lihat teman-teman pergerakannya. Nah, minimal dia harus ngejar sampai kisaran 100% dulu. Baru saya cukup confident bahwa secara teori Elliott Wave yang saat ini kita lihat di chart Bitcoin itu masih aktif dan masih berpotensi meneruskan sampai ke wave 5-nya. But still teman-teman, nggak dalam waktu yang singkat banget ya. Kalau untuk kita ngomongin ke wave 5 or even higher, itu mungkin butuh waktu 1-2 bulan ya. Karena kita kan sebentar lagi memasuki April nih. Dan April dipercaya menjadi bulannya Bitcoin rebound, atau Bitcoin bisa dibilang ya kalau kita lihat berdasarkan historicalnya sih paling sering bulan April itu hijau istilahnya teman-teman. Jadi kalau misalnya hijau dia naik lagi ya harusnya sih bisa memberikan peluang yang cukup oke ya untuk kita kembali lagi memanfaatkan mungkin altcoin yang teman-teman lagi pengen transaksikan. Alright, so kalau misalnya kita lihat dari pergerakan daily, intinya sih kita lagi ketahan di kisaran resistance yang menurut saya cukup kuat, dan itu terdiri atas Fibonacci extension disertai dengan adanya simple moving average 200 atau periode 200, yang artinya ya kita bakal ngetes di sini mungkin sekitar 2-3 harian ya. Kalau misalkan bukan 2-3 harian gimana ya, tapi kayak lebih ketahan teman-teman gitu. Mungkin kita bisa sideways, mungkin kita bisa membentuk corrective pattern, but so far kalau kita lihat dari time frame hourly-nya, teman-teman di sini bisa menggunakan yang namanya exponential moving average. Jadi tambahkan juga trend line yang terbentuk pada bagian atas daripada si ascending channel atau ascending movement ini. Dan sementara untuk bagian supportnya kita bisa manfaatkan exponential moving average. Dan gak cuman EMA, tapi pada trendline juga kita mendapati respect yang cukup baik ya. So far tadi kita sempat ngetes, kalau nggak salah tadi pagi saya lihat Bitcoin itu sempat drop tuh sampai $46.500. Dan memang sebenarnya kemarin kita sempat ngediscuss juga soal hal ini, karena ekspektasinya adalah testing dulu nih ke trendline sekaligus ke exponential moving average 21. Nah, begitu ngetes langsung dapat reaction, marketnya langsung rebound lagi signifikan. Nah, kalau kayak gini, mungkin ya ini pandangan saya. Semalam kan kita sempat discuss soal dia berpotensi terbentuk yang namanya symmetrical triangle pattern, dan tampaknya sih sudah break dari symmetrical triangle pattern itu. Cuman situasi sekarang itu lebih menjuru ke arah terbentuknya atau berpotensi terbentuknya yang namanya si falling wedge pattern ya, teman-teman. Jadi untuk falling wedge pattern sendiri juga sama, lebih kurangnya dia harusnya A, B, C, D, E ya, lebih kurangnya kayak gini. Ini A, then B, and then C, and then D, and then maybe perhaps di E wave-nya kita nanti ketemu lagi di dalam symmetrical triangle lagi, and then boom ya, bisa dia breakout dan akhirnya kembali create new higher high level teman-teman. Nah, itu sekiranya pandangan saya saat ini, karena kalau dilihat-lihat ya ini falling wedge pattern, dan falling wedge pattern sendiri merupakan pattern yang menurut saya cukup bullish so far berdasarkan ya yang saya alami langsung sih di market crypto ya, lebih kurangnya kayak gini. Dan nggak cuman ini loh, ini misalkan saya tunjukin ya ke teman-teman, ini untuk Zilliqa sendiri terakhir ngebentuk falling wedge pattern tuh ya, walaupun harusnya kayaknya perlu di adjust nih, let's say di adjust kayak gini ya, it's still falling wedge pattern. Dan by the time kita ngelihat dia mulai terbentuk kayak semacam symmetrical triangle atau mungkin triangle, dia mulai sideways, disitulah ya ada potensi market bisa breakout dan akhirnya meneruskan penguatannya. Dan ini yang saat ini terjadi loh pada Zilliqa, sampai dia akhirnya create new high level atau breakout lagi dari posisi terakhir ya teman-teman ya. Oh, oke. Nah, ya sekiranya teman-teman itu saja mungkin untuk update Bitcoin hari ini ya. Menurut saya kita boleh perhatikan exponential moving average pada time frame hourly. Begitu pula pada time frame 1 jamnya, teman-teman di sini boleh menjadikan falling wedge ini mungkin sebagai potensi pergerakan korektif kita, karena satu faktor yang menurut saya cukup mendukung adalah dari segi RSI-nya. Lihat teman-teman, dari segi RSI-nya menunjukkan adanya proses yang cenderung membentuk hidden bullish divergence. Dan situasi kayak gini, ini berarti dari
dari segi RSI-nya sendiri sudah mulai yang namanya reset atau cooling down, supaya nanti dia bisa rebound lagi dan nggak terhitung masuk ke fase overbought-nya dia. Alright, so teman-teman itu aja mungkin update saya seputaran Bitcoin. Once again, thank you very much for watching this video, and I hope I'll see you guys again in the next update, sekaligus nanti malam di webinar. Sampai ketemu nanti. Have a nice day everybody. God bless everyone. Cheers. Bye-bye.